Shalom, menjua membantah Krina, terutama jemaat GBKP Runggun Rawamangun Pulau Mas dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Siang ini kita bertemu dalam podcast perdana GBKP Rawamangun Pulau Mas. Dan dalam acara yang spesial ini kita akan berbincang-bincang santai nih, khususnya terkait penggalangan dana tahap 2 GBKP Runggun Rawamangun Pulau Mas. Dalam acara yang spesial ini, kita dihadiri oleh 3 narasumber kita. Yang pertama adalah pendeta Runggun kita, Pendeta Maslan Ginting. Selamat siang, Pendeta. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Pendeta? Luar biasa. Puji Tuhan. Selanjutnya ada juga Ketua Runggun kita, Pertua Hal Sembiring. Selamat siang, Pertua. Selamat siang, Evita. Bagaimana kabarnya hari ini, Pertua? Baik, luar biasa. Semangat ya, Pertua. Semangat. Ya. Dan tak kalah spesial adalah Ketua Panitia Pengadaan Lahan kita, ada Bapak Cynthia Plawi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Boleh dipakai. Selamat siang, Evita. Sudah siap ya, Pak, untuk podcast kita hari ini? Siap. Ya. Baik, di sini kita akan kupas nih, Pak, satu persatu apa sih yang menjadi pertanyaan jemaat, di mana dalam beberapa saat lagi kita akan melaksanakan penggalangan dana tahap 2. Nah, mungkin ada banyak sekali komentar jemaat yang mempertanyakan untuk apa sih dilaksanakan kegiatan ini. Maka dari itu, dalam podcast hari ini kita akan membahas latar belakang penggalangan dana tahap 2 dan bagaimana sebenarnya penggalangan dana secara etika Kristen. Tak kalah penting, kita akan membahas latar belakang penunjukan panitia dan bagaimana upaya panitia dalam mewujudkan target yang sudah ditetapkan oleh Runggun. Mari kita kupas, tapi tunggu dulu nih, ada pesan-pesan berikut ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita pada siang hari ini, mari kita dengarkan bersama komentar para jemaat melalui wawancara yang sudah kita lakukan sebelumnya. Cek this out. Fundraising itu bagus lah. Itu kan salah satu cara juga untuk melibatkan seluruh jemaat mengambil bahagian. Ada momentumnya, jemaat bisa hadir semua, kan? Terlibat di dalamnya, mengambil bahagian dalam penggalangan dana untuk perluasan gereja kita. Apalagi ini fundraisingnya kan sifatnya internal, hanya untuk jemaat Rawamangun. Yang di luar jemaat Rawamangun tidak ikut kan. Nah, berarti ini murni swadaya jemaat Rawamangun. Jadi harusnya semua mengambil bahagian. Ya kan Bapak Bram? Oke, itu dia. Nah, cuman ya baik seperti yang disampaikan Bapak Randal tadi. Mungkin metodenya yang harus dipikirkan dengan lebih fokus ya. Mungkin meminimalisir biaya pelaksanaan sehingga kita bisa memaksimalkan apa yang kita peroleh. Nah itu jangan terlalu banyak, jadi tidak fokus. Sebaiknya kita fokus. Nah, soal yang lomba-lomba itu. Oke, untuk lomba-lomba antar sektor itu pendapatnya apa? Gini, itu bagus sebenarnya untuk menggalang kekompakan, tapi perlu diingat ada beberapa sektor memang kan SDM-nya sulit.
ya sulit, apalagi banyak cabang yang harus diikutin. Nah, kita bisa bayangkan nggak sektor yang SDM-nya sedikit itu mau fokusnya di mana? Nanti kalau nggak ngambil bagian, nanti terkesan nggak mendukung, tidak ikut partisipasi. Kalau nggak ngambil bagian, persiapannya lagi mepet. Itu juga harus perlu dipikirkan oleh teman-teman panitia. Ya kan tuh? Oke. Jauh kan gue persiapan kayak naya lomba-lomba naya. Aku perubahan agenda adalah aku terkait persiapan. Oke. Oke, nah duanya. Kami mana nomaden ini. Masyarakat sementara. Oke, siap. Pujur, sukses ya. Sukses. Aduh Bi, sebenarnya itu membuat resah dan gelisah ya. Dari kemarin penggalangan dana sudah, terus ini ada lagi acara seperti ini, terus nanti ada lagi kerja rani. Nah, semua kan membutuhkan biaya. Secara saya ibu rumah tangga, sudah tidak bekerja, ya bekerja cuman mamprenya di rumah. Ya, memang semuanya dicukupkan sama Tuhan. Cuman mungkin bisa ya Runggun mengatur jangan mepet-mepet gitu. Ada manajemen waktu gitu ya, memberi nafas bagi kita jemaat untuk mengeluarkan uang ini gitu saja Bi. Bagus untuk pembangunan gereja ya, luar biasa, bagus banget. Kalau untuk acara landak-landak kita itu Kak, kerja tahun kan mau landak-landak tuh. Setuju ya, seru ya, nanti Kakak hadir ya. Setuju ya. Libatkan ya anak KKR itu yang lebih mantap. Anak KKR itu regenerasi untuk jemaat Romangun selanjutnya. Mantap. Terus Kak, untuk lomba-lomba ini kan mau tarik tambang, mau apa semua udah siap-siap belum sektor nih? Sektor Kakak sektor apa tuh? Sektor Roma. Sektor Roma apakah udah siap? Udah siap. Siap lah sektor Roma. Pasti juara 1 itu. Orang Roma gitu loh. Kasih ya Kak. Pertanyaan dulu Bi, biar Gimana pendapat kalian selaku Permata fundraising lagi itu gimana tuh? fundraising kan berarti sebuah wadah ya untuk kita bisa mendapatkan, untuk mencapai tujuan kita lah untuk lahan itu. Nah jadi mungkin sebagai Permata, apalagi teman-teman yang sudah punya penghasilan sendiri, kita bisa memberikan sebagai puji syukur kita lah untuk Tuhan. Terus kalau pendapat kalian tentang merdang-merdang nih mau mantek lagi kayak meneruskan Malam Budaya kemarin tuh. Permata baru kemarin udah setuju loh semua, kalian pasti senang. Malam Budaya suatu hal yang positif pastinya kan, karena kita kan juga sebagai orang Karo ya tentunya harus tahu lagi tentang budaya kita sendiri gitu. Jadi ya terus diadakan nih harusnya. Sip. Kalian udah persiapan apa aja nih? Mau lomba-lomba nih kan macem-macem nih. Hermon. Minggu depan Hermon tampil. Minggu depan berarti tanggal 9. Nah, tanggal 9 Hermon tampil. Do Siap-siap. the best ya. Keren. Will do the best. Yeah, thank you. Bagus-bagus saja supaya terpenuhilah target kita untuk lahan ya. Ya itu aja. Kalau pendapat lu tentang merdang-merdang, kita kayak kerja tahun di Perbesi gitu loh, Bi. Seru, emang kayak lokapur nih orang. Nanti landak-landak anak Permata, Tami juga termasuk. Boleh, mantep boleh. semua di situ. Seru ya, Boleh, Bi ya. bagus lah supaya Permata juga ini ya. Budaya saling saling mengenal lebih jauh. Gelahula kujape. Pilih hendak JJ. Siap. Itulah. Jujur ya, Bi. Baguslah, ya. Siap. Nah, tadi kita sudah bersama mendengar wawancara secara sampling dan semoga mewakili opini seluruh jemaat GBKP Rawamangun Pulau Mas. Nah, sebelumnya kita akan berangkat nih. Kira-kira tanggapan Pertua terkait hasil wawancara tadi, bagaimana Pertua? Luar biasa, artinya kita melihat ya dengan sangat jelas tadi bagaimana keinginan daripada kita semua jemaat untuk ikut ambil bagian di dalam perluasan lahan gereja kita. Sangat positif. Antusias ya Pertua ya. Antusias, puji Tuhan. Puji Tuhan, responnya kebanyakan positif ya Pertua ya. Semua saya lihat positif ya, mendukung ya. Cuma memang tadi ada misalnya diatur ritmenya, itu benar sekali. Nah nanti coba kita kembangkan lebih jauh lah dalam diskusi kita. Ya, Gitu. baik Pertua. Untuk Bapak sendiri nih, sebagai ketua panitia nih, kira-kira bagaimana
upaya panitia dalam mengattract, menarik perhatian jemaat untuk bisa berkontribusi dalam penggalangan dana kali ini? Sebetulnya penggalangan dana kali ini kita buat berbeda, out of the box ya. Out of the box. Karena beberapa dari koordinator dan panitia adalah orang-orang muda. Ya, karena dulu itu penggalangan dana dikumpulkan satu tempat, habis itu ditanya berapa sumbangan berapa ini itu. Nah, kebetulan berunding dengan ketua Runggun dan pendeta Runggun, bagaimana setelah pandemi mengumpulkan anggota jemaat untuk merasa memiliki Runggun Rawamangun ini. Dan kebetulan juga kita sekaligus dengan acara 17 Agustus ya Ketua, betul. Nah, kemerdekaan. Jadi kita melibatkan seluruh anggota jemaat Runggun, Zaitun, Mamre, Moria dan KKR. Jadi dalam penggalangan dana kali ini kami memang menargetkan uang, tapi yang lebih kami targetkan adalah semua anggota jemaat ikut serta dan hadir dalam setiap acara yang kita buat. Itu aja dulu. Luar biasa ya Pak. Jadi bukan serta-merta hanya penggalangan dana, namun penggalangan partisipasi jemaat juga ya Pak ya. Membangun persekutuan. Persekutuan. Mungkin ini sesuai juga dengan tema pelayanan GBKP tahun ini ya Pertua kalau nggak salah ya. Betul, jemaat menjadi pelaku aktif pelayanan kan. Nah, salah satu wadahnya ya seperti yang kita lakukan ini gitu. Wah, luar biasa. Jadi ibaratnya sekali mendayung 2 pulau terlampaui seperti itu ya Pak ya. Kalau pendeta sendiri bagaimana pendeta tanggapannya? Iya, kita melihat tadi bagaimana respon jemaat. Tentu dalam dinamika kehidupan ini tetap saja ada pro dan kontra. Betul. Tapi yang menjadi utama ialah bagaimana kita melihat tujuan Allah menghadirkan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini dengan melandasi iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu supaya iman kita dibangun, persekutuan kita dibangun, maka melalui kegiatan pengumpulan dana ini seperti yang kami bilang tadi, bahwa kita tidak hanya membutuhkan dan fokus kepada materi, tetapi juga dalam kebersamaan dengan semua jemaat, sehingga kita benar-benar menjadi acara demi acara menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu menurut saya. Luar biasa sekali pendeta. Mungkin kita berangkat dulu nih, kita tarik dulu ke belakang. Latar belakang diadakannya penggalangan dana ini. Karena host pribadi ini sebagai jemaat yang bisa dibilang baru di GBKP ini, belum tahu nih sejarah GBKP Runggun Rawamangun ini seperti apa. Mungkin bisa dimulai dari pertua kami. Oke, jadi mengenai sejarah gereja kita GBKP Rawamangun, sekarang ini sedang disusun oleh satu kepanitiaan. Jadi supaya tidak nantinya konflik atau overlapping dengan apa yang ditulis, saya hanya menjelaskan secara umum saja, khususnya terkait dengan keberadaan fisik dari gereja kita. Jadi luar biasa ya, luar biasa. Jemaat GBKP Rawamangun ini itu terbangun dari awalnya belum ada gedung gereja loh. Belum ada gedung gereja. Jadi kita tuh masih dulu jemaat awal gitu ya, jemaat awal GBKP Rawamangun yang sangat luar biasa ini, nanti akan tergambar di sejarah gereja kita. Itu masih menumpang di gereja lain untuk beribadah. Masih menumpang ya? Masih menumpang. Nah, waktu itu jumlah jemaat kita kira-kira 130 orang deh kira-kira. Jumlah jemaat kita pada waktu itu masih beribadah di luar. Belum ada lahan, belum ada gedung. Nah, karena semangat dan tekad daripada senior dan tokoh-tokoh kita yang membangun gereja kita ini gitu ya, jadilah gereja kita ini secara bertahap juga, bukan langsung seperti ini. Jadi Evita bisa bayangkan ya, dulu awalnya gereja kita ini hanya gedung gereja utama itu tanpa koridor tuh. Oh, tanpa koridor ya Pak? Tanpa koridor, hanya segitu tuh, hanya segitu dulu awalnya kira-kira luasan gereja kita gitu. Jadi fisiknya juga belum terlalu bagus seperti sekarang ini. Lalu akhirnya bertumbuh. Nah, para tokoh kita waktu itu dengan sangat luar biasa gitu ya, memperluas lahan memperluas lahan gitu ya. Kemudian dibangun lagi gedung KKR kita ini dan direnovasi gereja kita itu. Nah, namun apa yang terjadi? Jemaat kita bertumbuh
jemaat kita bertumbuh dengan pesat gitu ya, sehingga apa namanya itu sudah begini pun fisik gereja kita ini masih timbul masalah, yaitu masalah parkir. Jadi puji Tuhan ya, selain artinya gereja kita bertambah besar, jemaat kita juga bertambah apa namanya itu ya, berkatnya juga banyak gitu ya. Nah itu kendaraan kita ini udah kendaraan jemaat itu udah nggak ada tempatnya parkir di sini, sehingga bisa menimbulkan masalah Betul. dengan tetangga kalau kita tidak bisa menyiapkan satu tempat parkir. Nah, Betul. antusias jemaat beribadah tuh tinggi. Nah, oleh karena itu kita memperluas lagi lahan kita, tapi nggak bisa nyambung nih dengan lokasi utama ini. Nah, itu lahan parkir lahan parkir yang biasa kita pakai yang itu bisa ya. kita pakai Pertua. gitu Iya. ya. Nah, tambah lagi luas di sana. Nah, terus tahun berjalan, bertumbuh lagi jemaat, tuh berkatnya juga bertambah banyak gitu ya, kurang lagi. Nah, jadi pada waktu ada lahan kita yang ada ini dengan lahan parkir Parkiran. yang di sebelah ini ya, sebelah kanan gereja Iya. kita ini ya, itu kalau ada acara khusus gitu ya, itu bisa tidak tertampung 40 kendaraan. 40 kendaraan. Berarti terbatas ya Pertua ya. Sangat terbatas dan sudah sangat mengganggu kan, sudah sangat mengganggu ke lingkungan kita. Nah itu dia, akhirnya setelah bergumul tahun 2019 kita bersepakat nih di Runggun, untuk membentuk kepanitiaan perluasan lahan gereja. Nah tadinya nih kita bingung mau di mana ada perluasan lahan di sini. Betul. Nggak ada lahan, dan harganya juga kalau kita mau beli itu mahal sekali. Nah disinilah tangan Tuhan bekerja. Akhirnya panitia menemukan nih lahan baru kita ini, ya. Nah tapi luasnya dia melebihi apa yang kita butuhkan. Oh seperti itu ya. Jadi luasan yang harus dibeli nggak boleh dipotong gitu. Luasan yang harus dibeli itu 2.250 meter persegi. Kita sebetulnya butuh hanya 1.000 meter. Oh jadi setengahnya aja ya Pertua sebenarnya. Iya, butuhnya. akhirnya kita berhitung nih kalau gereja membiayai seluruhnya seluas 2.250 akan sulit karena kebutuhan dananya itu sekitar 14 miliar. Wow. Nah, 14 miliar nih kalau kita beli utuh gitu. Nah, akhirnya kita bersepakat di Runggun memutuskan bahwa kita butuh hanya 1.200 meter persegi aja. 1.055 meter perseginya kita jual nih dalam bentuk kafling, ada 10 kafling termasuk jalannya juga ya. Nah, kita prioritaskan kepada jemaat GBKP Romangun. Puji Tuhan semuanya sudah terbeli. Yang 10 kafling tersebut seluas 1.005 meter persegi. Nah, sampai situ dulu deh sejarah pertumbuhan gereja kita secara fisik ya. Nanti secara keseluruhan biarlah panitia sejarah gereja yang akan memperlengkapinya. Tapi yang pasti kita harus mengucap syukur kepada tokoh-tokoh senior kita terdahulu yang begitu bersemangat membangun gereja kita ini. Betul Itu dulu sekali. Vita. Iya. Jadi mungkin kita ini meneruskan perjuangan seperti itu ya. Iya dong, malu dong kita. Mereka Iya. begitu bersemangat dari tidak ada menjadi ada, ya, bertumbuh jemaatnya. Tanggung jawab kita dong yang generasi muda untuk bisa memperbaiki ya. Gitu. Betul, setuju sekali Pertua. Jadi mungkin kita di sini sebagai generasi penerus ya, kalau bisa dibilang melanjutkan perjuangan para pendahulu kita yang sudah merintis dari awal, di mana yang awalnya tidak ada sekarang menjadi ada ya, seperti itu. Mungkin sebagai ketua panitia nih Pak, Ya, gimana? mungkin latar belakang penggalangan dana tadi sudah dijelaskan oleh pertua kita untuk mengembangkan gereja kita, karena jumlah jemaat juga sudah semakin banyak. Kira-kira sebagai ketua panitia nih, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk meraih target? Seperti itu, bagaimana Pak? Mengenai target itu sebetulnya gampang-gampang
dan susah-susah. Gampang-gampang dan susah-susah ya. Kalau kami sebagai panitia, yang pertama kami targetkan manusia, jemaatnya hadir semuanya. Ketika semua hadir, mereka merasa kesulitan dalam mencari parkir, mencari tempat untuk duduk. Nah, disitulah bahwa kepemilikan gereja pasti akan merasa bahwa gereja ini perlu diperluas atau tempat parkirnya perlu disediakan lebih baik. Ya. Dan kemudian untuk menambahkan ketua tadi, sejarahnya sebetulnya gereja Rawamangun itu dibangun dengan swadaya sendiri. Oh, dari swadaya sendiri ya. Kita kembalikan lagi ke Rawamangun untuk membangun kita sendiri. Itu loh, dari itu aja kita sebetulnya. untuk kita ya, iya, seperti betul. itu. Ya Pak. Tapi kan mungkin ini agak tricky ya, karena sebelumnya sudah pernah dilakukan juga penggalangan dana tahap 1. Nah ini mungkin sedikit challenging nih buat ketua panitia sendiri, karena mungkin kan sudah pernah dilakukan dan dilakukan lagi gitu. Bagaimana membungkus itu semua menjadi menarik dan tidak menjadi beban tanda kutip bagi jemaat? Bagaimana Pak? Nah, disitulah seninya ya. Seninya, Iya. Karena apa? Karena banyaknya seksi acara. Seksi acara, di dalam seksi acara itu adalah berkumpulnya para kreatif mudanya GBKP Rawamangun. Di Seniman. di IT juga semua yang muda-mudan otaknya encer-encer ya. Kami sebagai ketua malah sebetulnya hanya mengkoordinir mereka, apa yang mereka punya di kepala untuk dikeluarkan, itu loh. Kerjasama dengan ketua rukun, kerjasama dengan pendeta sebetulnya. Bagaimana contohnya kayak Evita dengan teman-teman itu kan salah satu aset GBKP Rawamangun. Jadi kami hanya membuat bagaimana acara dikemas dengan baik. Kemudian kita akan cari orang yang pintar berbicara dan orang merasa bahwa itulah milik kita, milik Rawamangun, dan kita harus ikut dalam bagian pengumpulan dana tersebut. Ya, itu loh. Kalau kami berbicara memang agak global, karena kalau lebih detailnya akan di seksi acara yang akan mengatur itu semua. Betul. Tadi juga dari wawancara kita bisa lihat kalau akan ada acara merdang-merdem, ada acara lomba juga. Kira-kira bagaimana nih persiapannya Pak? Gini, kayaknya ketua rukun udah mau ngomong. Oh, dia iya. dulu aja, boleh, silakan. baru lempar ke saya. Silakan. Jadi lebih gampang. Gini, Evita, sebelum kita artinya berbicara bagaimana artinya kita melakukan fundraising dengan jumlah yang kita harapkan, mungkin baiknya kita jelaskan dulu angka-angka ya. Jadi gini, tadi kan Evita udah menyinggung bahwa kita sudah pernah melakukan penggalangan dana. Betul. Nah, itu kita disebut dengan penggalangan dana tahap 1. Raihan kita, puji Tuhan, itu adalah 11,9 miliar. 11,9 M. 11,9 miliar. Kebutuhan kita untuk lahan ini total 14 miliar. 14 miliar. Berarti kita kurang 2,1 dong. Evita bayangin ya. Kalau bukan karena campur tangan Tuhan, apa mungkin kita dapat 11,9 miliar dari tahun kita mulai deal tanah ini tahun 2020 kita deal. Nah, harus bayar dalam tempo 1 tahun nih tanah seluas 2.250. Iya. Akhirnya kita perpanjang menjadi 2023. Realisasinya menjadi 2023 nih pembayaran lahan ini. Itu kita pandemi loh. Dimana ekonomi itu tergoncang ya. Ekonomi tergoncang, kita nggak bisa ketemu dan banyak orang yang bilang kita ini nggak bener dalam arti kata kok pandemi kita mikirin perluasan lahan gitu. Betul. Tapi ini doa yang bertahun-tahun dari kita semua jemaat dan majelis gitu ya. Bagaimana kita memperluas lahan, Tuhan kasih nih 11,9 miliar oleh panitia perluasan lahan ya yang dipimpin oleh Pertua Abdi Ginting ya. 11,9 miliar. Wow. Di pandemi, berarti kan campur tangan Tuhan ya. Betul. Itu aja pengharapan kita. Makanya saya dengan oleh pendeta dan teman-teman yang lain berharap kepada panitia penggalangan dana tahap 2 ini ya
berdoa dan lakukanlah pokoknya acara dengan sebaik-baiknya. Itu aja poinnya gitu. Terima kasih. Berdoa dan lakukan acara sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya gitu. Luar biasa. Memang kalau kita secara manusia berpikir mencapai angka tersebut dalam hanya 3 tahun, tidak mungkin ya Pertua. Pandemi loh. Pandemi ya. Pandemi loh pada waktu itu. Kita ketemunya nggak bisa, gereja aja nggak bisa, ingat kan? Iya benar-benar. Gitu. Nah mungkin saya ingin lempar nih sedikit ke Pendeta Maslon Ginting. Kira-kira penggalangan dana secara etika Kristen itu seperti apa Pendeta? Supaya kita jangan terlalu melebar, maka kita harus mengembalikan pada fokus tadi seperti yang apa dikatakan oleh Ketua Rukun kita. Secara logika yang tidak mungkin ini susah untuk dicapai sebenarnya. Secara logika itu makanya ada pro kontra dengan keadaan ini. Tetapi dari etika ke Kristen kita melihat bahwa kita kembali melihat apa tujuan Allah menciptakan segala yang ada termasuk manusia. Tujuan utamanya adalah memuliakan Tuhan. Betul. Bagaimana manusia bisa memuliakan Tuhan? Kita diberi kuasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia. Dan di dalam kuasa itu ada kasih. Itu maka Allah itu adalah kasih. Apa buktinya bahwa Allah itu kasih? Maka ketika manusia berdosa, melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, maka walaupun Allah melakukan murka, tapi jauh lebih tinggi kasihnya daripada murka itu sendiri. Dan puncaknya kita melihat bahwa anaknya sendiri, Yesus Kristus, diberikan kepada dunia ini, kepada manusia, supaya setiap orang yang percaya kepada Allah tidak binasa, beroleh hidup. Itu artinya bahwa Allah memperlihatkan bagaimana kita memberi persembahan itu sendiri. Artinya bahwa Allah lebih dahulu telah memberi, mengasihi, melayani. Maka kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga akan merespon panggilan itu adalah melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, dan itulah yang disebut dengan ibadah. Betul. Jadi ibadah itu artinya adalah melayani dan berkorban untuk Allah. Jadi dapat kita lihat bahwa bagaimana manusia melayani Allah itu tadi kita sudah mendapatkan, merasakan, menikmati berkat kasih kemuliaan Allah dalam hidup kita. Maka sebenarnya itu yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 1 bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mengapa? Kristus sudah memberikan persembahan hidupnya secara utuh kepada kita. Dan kita lihat lagi bagaimana Abraham ketika Tuhan Allah menuntut supaya memberikan persembahan kepada Allah dengan anaknya yang tunggal, dan dengan iman dan dengan hati dan dengan tulus dia mempersembahkan anaknya Ishak. Maka sebenarnya dapat dikatakan bahwa memberi persembahan bukan saja sebuah kewajiban, tapi gaya hidup. Nah ini, jadi itu makanya dapat dikatakan memberi belum tentu mengasihi. Memberi belum tentu mengasihi ya Pendeta. Tapi dengan mengasihi sudah pasti memberi. Kasih itulah yang membuat hidup kita menjadi orang yang murah hati. Orang yang murah hati tidak bersoal jawab soal angka. Tidak. Tapi dia bersoal jawab bagaimana pertanggungjawaban iman saya untuk memuliakan Allah dalam hidup. Terutama ditantang melalui penggalangan dana. Jadi ketika kita memberikan persembahan itu artinya iman kita dilatih, iman kita dididik, iman kita dibangun. Bagaimana supaya bertumbuh, terus bertumbuh sampai mencapai kepada kesempurnaan Kristus. Jadi itu sebenarnya secara etika mengapa kita harus memberi persembahan. Jadi bukan diukur dari soal angka, tapi kehidupan yang utuh
akan diberikan kepada Tuhan. Paulus menegaskan sekali lagi bahwa kita memberi dari apa yang ada dan yang kita miliki. Betul. Sehingga kita mampu memberi dengan sukacita. Nah, itu kira-kira. Luar biasa. Jadi mungkin dasar dari segalanya itu kasih ya pendeta ya. Kasih yang membuat kita sadar bahwa memberi ini merupakan gaya hidup, bukan kewajiban semata-mata, bukan paksaan ya, seperti itu ya Pak Tua. Wow, luar biasa. Saya merinding nih mendengarnya nih, bagaimana kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang lebih dahulu memberikan kita kasih. Di sini kita bisa memanfaatkan kasih dan berkat yang sudah Tuhan berikan untuk berdampak terutama bagi gereja kita. Nah, kira-kira kembali nih ke ketua panitia, bagaimana nih Pak strateginya? Kembali ke strategi nih. Dari kegiatan-kegiatan, perlombaan-perlombaan yang kita lakukan, kira-kira bagaimana strategi dan persiapannya? Strategi yang kita lakukan adalah yang pertama seperti yang tadi kami bicarakan adalah mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya. Mengumpulkan massa. Iya, tapi kalau memang coba kalau masih ada di video kita akan lihat bagaimana sosialisasi pada minggu lalu ketika kita mengharapkan hanya kira-kira 40 orang karena 8 sektor, tapi ternyata yang hadir itu 80 lebih ke atas. 2 kali lipat ya, iya, Pak, ya? makanya. Jadi kalau memang kita nanti begitu ada kebaktian kedua akan kami tayangkan bagaimana antusiasme dari orang-orang hadir. Nah, kemudian begitu acara fundraising, karena begini, pada hari Minggu itu, pada tanggal 27 kita ada 3 acara. Ada 3 acara iya, ya Pak yang ya? pertama adalah kebaktian. Nah, kemudian acara fundraising. Nah, acara fundraising itu akan kita mulai dengan, tadi kami berbicara dengan seksi acara, bagaimana membawa para jemaat ke lahan kita yang baru untuk ramai-ramai. Ya, koordinasi dengan pertua diakan pengepkep, jadi mereka hadir semua. Nah, kemudian di situ kita akan tampilkan 5 kategorial dari Zaitun. Dilibatkan semua ya Pak iya, ya? harus, karena gereja ini bukan milik satu orang. Kita harus semua orang adalah pemilik gereja. Seperti tadi di video ada KKR adalah generasi penerus. Betul. Mereka akan menampilkan adalah drama musikal. Nah, di situ baru kita melihat bagaimana Rawamangun yang tidak punya jemaat kecil menjadi jemaat besar dengan KKR yang besar juga besok. Itu loh. Nah, setelah itu kita kan ada makan siang ya. Oh, ada iya, makan siangnya itu kalau kita acara malamnya kan namanya kerja tahun atau meredam medem. Betul. Jadi kalau meredam medem itu mbula 4 nahe kalau kata orang di kampung. Iya kan? Jadi makan siang itu kita akan pokoknya tersedia lah, nggak ada yang kurang. Semuanya tersedia dengan rapi dan mbula 4 nahe gitu loh. Jadi semuanya ramai. Jadi gitu. konsepnya emang kerja tahun gitu ya Pak ya? Iya, konsepnya kerja tahun. Konsep fundraising kali ini adalah konsep kerja tahun. Karena fundraising ini adalah internal ya. Internal dalam arti kata semua di Rawamangun. Kalau kata beberapa pertua adalah 100 sampai berapapun yang diserahkan. Nah, itu ketua rungun itu kami terima. Nah, jadi kalau Evita kan suka naik sudako. Ada tulisan di belakangnya. Ikut tikus ada. Nah, itu loh. Jadi semuanya ikut. Berapapun permata misalnya memberi segini enggak apa-apa. Kami halo-halo, itu loh maksudnya. Jadi semua kita terima ya Pak ya, tidak ada batasan. Jadi jemaat juga tidak perlu berkecil hati kalau mungkin takut nih ini kedikitan gitu ya Pak ya. Semuanya diterima dengan tangan terbuka. Nah, gitu ya. kemudian sebetulnya inti dari sosialisasi itu adalah kita akan mengadakan jalan santai. Wow, jalan santai ya Pak ya. Tadi kami sudah berbicara dengan beberapa orang, dia bilang kami boleh kasih spanduk enggak? Ya saya bilang silakan aja, karena kami memang mengharapkan seluruh orang Karo itu memberikan spanduk, walaupun misalnya free kasih aja. Kenapa? Itu mau menandakan bahwa gereja Rawamangun mulai dilirik orang. Betul, betul. Bahwa semuanya kita bersatu untuk penggalangan dana itu. Ya, di tanggal 12
Agustus. Tanggal 12 Agustus iya. 2023. Ada jalan santai ya Pak? Ada ya, jalan berarti? santai, Wah. iya. Semua PJJ yang paling terbanyak mengirim peserta itu akan kami berikan sebuah gift ya. Gift, Kalau bahasa wow. karonya gift. Gift ya. Mungkin jemaat juga sudah perlu mempersiapkan ya mulai dari sekarang ya Pak ya buat 12 Agustus Iya nanti. betul, mempersiapkan kesehatannya masing-masing. Kesehatannya juga ya. Iya kan. Jadi jangan sampai nanti tanggal 12 Agustus di puncak acaranya kurang sehat ya. Iya, Jadi betul, kita harus pendeta pun kan harus siap ini. Tanggal 12 dia akan memimpin di depan. Wah, Iya. keren. Jadi mendengar cerita Bapak tadi aku menyimpulkan bahwa jemaat kita ini pada dasarnya antusias ya Pak ya untuk acara kita ini ya. Ya mungkin karena 2 tahun dipendam di rumah ya. Kita semua kan 2 tahun di COVID dan saya melihat begini ya, yang membuat saya yakin. Betul. Ya, sama seperti Evita bilang. Waktu COVID itu kita mengadakan penggalangan dana itu Iya. di lewat kamera. Betul, online ya Pak. Iya, tidak melihat orang, kita tergiah-giah. Kenapa ketika melihat anak kita menampilkan sebuah drama musikal, ketika Zaitun kita menampilkan angklung, ketika Mamre kita bernyanyi, kenapa kita tidak mau memberikan? Itu loh maksud saya. Betul. Waktu kemarin yang kita pertama itu waktu pertua Bapak kita atau Bang Abdi Ginting itu membuat itu kan virtual. Itu pun kita bersemangat. Betul. Mari sekarang kita lihat kalau kata Vini Vidi Vici. Aku datang, aku lihat, aku menang. Nah, itu loh maksudnya. Mantap konsepnya Pak. Iya. Jadi saya merasakan nih semangat dari panitia fundraising harus ya seperti itu Pak. Jadi kira-kira ada nggak closing statement dari Pertua terkait acara kita ini? Ya, mari kita semua ambil bagian di dalam pembangunan rumah Tuhan. Ingat Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita dan akan terus menolong kita. Amin. Terima kasih. Luar biasa. Pendeta, bagaimana? Apakah ada closing statementnya? Iya, jemaat harus bersuka cita. Mengapa? Karena ketika kita ikut dalam kegiatan ini, itu artinya kita mau membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang diberkati. Maka jangan pernah lari dari apa yang menjadi sebuah ungkapan dalam kehidupan gereja. Orang yang datang dan mau bersaksi itu artinya bahwa saya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Gitu kira-kira. Wow, luar biasa. Bagaimana Pak? Closing statementnya? Iya, saya sebetulnya suruh closing statement bingung. Kenapa Mungkin saya pesan-pesan Pak ya, nanti begini. jangan lupa gitu. Kembali seperti kata pendeta tadi, jemaat harus bersuka cita. Jemaat harus Karena memberi diberi kesempatan untuk memberi. Kalau bahasa karonya tahu apa Evita? Gimana Pak? Yang paling sedih adalah ketika kita memberi tidak ada yang mau menerima. Jadi ya itu sedih itu. Jadi sekarang Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk memberi, berilah. Karena banyak yang akan menerima untuk kemuliaan Dia. Itu loh. Kalau bagi kami dan dari panitia seksi dana juga, misalnya para jemaat yang punya perusahaan akan membantu seksi acara dalam pendanaan, itu juga kami terima. Karena tanpa itu kami juga tidak bisa apa-apa. Itu loh. Terima kasih. Terima kasih. Wow, sungguh diskusi yang sangat menarik ya, Pak. Jadi tidak terasa kita sudah sampai nih di penghujung acara podcast kita hari ini. Terima kasih buat jemaat yang sudah menyaksikan dan sampai jumpa dalam rangkaian acara fundraising selanjutnya. Stay safe dan Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.